Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la nabi abada amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita saling bermuajaah satu sama lain dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami kelompok 11 diberi kesempatan untuk menyampaikan materi bab 11 yang berjudul pengeluaran agregat dan keseimbangan output, yang dimana yang pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Sugianto SEMM selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanusi. Saya Sabri Herdiana. Saya Salsabila Fatimah. Baiklah, materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Salsa. Saya Salsabila Fatimah akan menjelaskan tentang output agregat atau pendapatan agregat. Yang pertama, output agregat adalah jumlah seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu. Yang kedua, pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, output real, yaitu output yang didasarkan kepada jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi, bukan berdasarkan sirkulasi nilai uangnya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diartikan bahwa perubahan sepanjang kurva konsumsi sebagai pengaruh dari pendapatan rumah tangga, sementara pergeseran kurva konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap pendapatan masa depan. Pengaruh tingkat suku bunga, semakin tinggi tingkat bunga, kecenderungan menabung akan meningkat, sehingga pengeluaran konsumsi akan menurun, maka kurva konsumsi bergeser ke kanan. Bentuk persamaan identitas dari pendapatan konsumsi dan tabungan yaitu S sama dengan Y dikurang C, atau dapat diartikan yaitu tabungan rumah tangga adalah hasil dari pendapatan rumah tangga dikurang konsumsi rumah tangga, di mana S adalah tabungan rumah tangga, Y adalah pendapatan rumah tangga, dan C adalah konsumsi rumah tangga. Pada gambar tersebut terlihat bahwa fungsi konsumsi sebuah rumah tangga menunjukkan tingkat konsumsi pada setiap tingkat pendapatan rumah tangga. Dari gambar tersebut, Y adalah output agregat atau income, C adalah konsumsi, B adalah kemiringan atau slope. Pada gambar kurva tersebut memiliki keterangan bahwa Y adalah output agregat, C adalah konsumsi, dan B adalah kemiringan daripada garis yang menunjukkan perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan pendapatan, atau delta C dibagi delta Y, di mana C diukur oleh sumbu tegak dan pendapatan atau Y diukur oleh sumbu datar. Delta C dibagi delta Y dapat disebut dengan MPC. Untuk menyederhanakan, kita asumsikan bahwa titik di dalam fungsi agregat bila dihubungkan dengan pendapatan, maka bentuk fungsi konsumsinya adalah garis lurus. Persamaan fungsi tabung. Miliar konsumsi akan mengalami kenaikan 75 miliar menjadi seperti gambar 4.4. Sebagaimana disebutkan, di bagian muka pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Bagian dari perubahan pendapatan yang digunakan untuk tabungan disebut marginal propensity to save atau MPS. MPC plus MPS sama dengan 1. Persamaan umum fungsi tabungan adalah E sama dengan min A plus 1 min B Y. Berdasarkan contoh pada fungsi tabungan di atas, E sama dengan min 100 plus 0,25 Y. Fungsi tabungan ini tampak pada gambar 4.5. Sedangkan min A sama dengan 100 diartikan ketika pendapatan tidak ada telah terjadi hutang sebesar 100. Pada pendapatan 400, tabungan sebesar 0 artinya seluruh pendapatan habis untuk konsumsi.
Tabungan memiliki nilai positif ketika pendapatan di atas 400. Hubungan antara pendapatan Y, konsumsi C, dan tabungan S terdapat pada tabel 4.1. Investasi merupakan pembelian oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk gedung-gedung baru, peralatan baru, penambahan persediaan, dan bentuk lain dari stok modal. Sebuah komponen dari investasi yaitu perubahan persediaan ditentukan oleh beberapa banyak rumah tangga yang memutuskan untuk membeli dan hal tersebut di luar pengawasan perusahaan. Perusahaan persediaan dapat dihitung sebagai berikut. Perusahaan persediaan sama dengan produksi dikurangi penjualan. Merencanakan investasi. Merencanakan investasi adalah tambahan stok kapital atau persediaan yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan. Investasi aktual adalah jumlah aktual dari investasi tersebut perubahan persediaan yang tidak direncanakan oleh perusahaan. Dari gambar 4.6, kita asumsikan sebuah investasi yang tetap. Investasi tersebut tidak tergantung pada pendapatan, beberapapun pendapatan investasi tidak mengalami perubahan. Ketika itu, variabel seperti investasi yang direncanakan tidak tergantung kepada tingkat perkembangan ekonomi, disebut sebagai variabel investasi otonom. Untuk menentukan besarnya pengeluaran agregat atau AE, kita tambahkan pengeluaran konsumsi atau C, pengeluaran investasi yang direncanakan atau I pada setiap tingkat pendapatan. Dalam ekonomi makro, yang disebut keseimbangan di pasar barang adalah titik di mana pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan agregat output. Keseimbangan. Pengeluaran agregat direncanakan AE sama dengan C plus I, keseimbangan Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus 1. Ketidakseimbangan, Y lebih besar dari C plus 1. Output agregat lebih besar. Pengeluaran agregat direncanakan, persediaan investasi lebih besar daripada yang direncanakan. Investasi aktual lebih besar daripada yang direncanakan. C plus 1 lebih besar dari Y. Pengeluaran agregat direncanakan lebih besar, output agregat persediaan investasi lebih sedikit daripada yang direncanakan. Tidak ada persediaan untuk investasi yang direncanakan. Menemukan keseimbangan agregat output dengan pengeluaran agregat Y sama dengan AE secara aljabar diketahui jika diketahui 1. Persamaan identitas output agregat Y sama dengan C plus 1. 2. Fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,75Y. 3. Fungsi investasi 1,25. Carilah besarnya nilai output keseimbangan. Caranya, substitusikan persamaan tidak nomor 2 dan 3 ke dalam persamaan 1. Akan diperoleh Y sama dengan 100 plus 0,75Y plus 25. Y dikurangi 0,75Y sama dengan 100 plus 25. Y dikurangi 0,75Y sama dengan 125. 0,25Y sama dengan 125. Y sama dengan 500. Dari perhitungan aljabar di atas, keseimbangan output agregat dan pengeluaran agregat ketika output agregat, pendapatan agregat Y sebesar 500. Pendekatan yang kedua, untuk mendapatkan keseimbangan output dengan menggunakan persamaan S sama dengan 1, yaitu output agregat akan menjadi sama dengan pengeluaran agregat hanya jika tabungan sama dengan investasi yang direncanakan, atau S sama dengan 1. Dengan perhitungan sebagai berikut. S kurangi 100 plus 0,25Y sama dengan 25. 0,25Y sama dengan 125. Y sama dengan 500. Multiplier atau penggandaan yaitu suatu penambahan investasi akan menyebabkan output mengalami kenaikan. Tambahan investasi meningkatkan pendapatan, menaikkan konsumsi dan tabungan. Multiplier dari investasi otonom digambarkan sebagai pengaruh dari investasi awal di dalam produksi, pendapatan, pengeluaran, konsumsi, dan keseimbangan pendapatan. Kemudian, paradoks hemat, yaitu suatu gejala di mana rumah tangga merencanakan untuk menabung dari pendapatannya dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menurunkan konsumsi dan menurunkan pengeluaran agregat sehingga pendapatan agregat akan turun pula. Nah, pada akhirnya masyarakat akan mengkonsumsi lebih rendah dan tidak mampu menabung dalam jumlah yang besar. Pengeluaran agregat pada perekonomian Indonesia
berdasarkan harga konstan di mana pengeluaran agregat mengikuti model perekonomian tertutup meliputi variabel konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta, perkembangan selamanya. Kemudian kesimpulannya yaitu pengaruh tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, kecenderungan menabung akan meningkat sehingga pengeluaran konsumsi akan menurun. Kurva konsumsi bergeser ke kanan, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga turun, kecenderungan menabung juga turun, konsumsinya akan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan pergeseran kurva konsumsi ke atas. Kemudian dalam ekonomi makro yang dimaksud keseimbangan di pasar barang adalah titik di mana pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan agregat output. Kemudian besar kecilnya koefisien multiplier tergantung pada kemiringan atau slope dari garis pengeluaran agregat yang direncanakan. Kesimpulan terakhir yaitu pengeluaran agregat pada perekonomian Indonesia berdasarkan harga konstan di mana pengeluaran agregat mengikuti model perekonomian tertutup, meliputi variabel konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi swasta. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, yaitu grup 11, yang sama-sama kita dengarkan bersama-sama. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami kelompok 11 mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.